Halo Gibeon Church, saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap konsisten di dalam social distancing. Terima kasih untuk Anda yang minggu lalu telah bergabung di ibadah online bersama dengan Gibeon Church. Walaupun kita semua belum terbiasa melakukan ini, namun kita patut bersyukur untuk teknologi yang memungkinkan agar kita semua masih bisa beribadah secara online bersama dengan keluarga kita di rumah. Gereja bukan gedungnya, melainkan adalah kita orang-orang yang dipanggil. Karena itu ibadah online hanya mengubah bentuk ekspresinya tanpa mengubah esensinya. Itulah sebabnya saat melakukan ibadah online live streaming kita, bukan hanya menonton ibadah online, tetapi kita berpartisipasi dalam proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Matikan semua notifikasi di media alat elektronik Anda supaya Anda bisa berkonsentrasi, dan kami menghimbau untuk Anda login live streaming melalui www.gibeon.church 10 menit sebelum ibadah dimulai. Pada saat live streaming, ikutilah proses ibadah dengan aktif. Untuk Anda yang berkeluarga, saya menghimbau Anda mengajak suami, istri, dan anak-anak Anda untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan ikut bernyanyi dan meresponi pimpinan dari worship leader. Kemudian ikuti interaksi dari pembawa katekismus reformasi, serta perhatikan informasi-informasi yang disampaikan dalam video pengumuman yang ada. Dan ketika khotbah disampaikan, Anda sebagai orang tua bisa lanjut mendengarkan khotbah, sementara anak-anak Anda bisa menonton video yang sudah kami sediakan di YouTube sesuai dengan range usia anak Anda. Kami menyediakan sermon untuk kids dengan range usia 0-12 tahun dan sermon untuk youth dengan range usia 13-18 tahun. Apabila Anda dan anak-anak Anda sudah selesai mendengarkan khotbah, sediakan waktu untuk berdiskusi dengan anak-anak Anda tentang firman Tuhan yang baru mereka dengar. Tim dari Kids dan Youth Gibeon Church akan membantu Anda dengan mengirimkan bahan diskusi melalui WhatsApp. Untuk itu, para orang tua, pastikan Anda sudah terhubung dengan para pengajar di Kids maupun di Youth untuk mendapatkan fasilitas ini. Kami percaya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Anda menggembalakan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan Anda semua. Dan setelah berdiskusi, Anda bisa tutup ibadah hari itu dengan berdoa bersama dengan keluarga Anda. Saya berharap dalam masa-masa yang sulit ini, iman kita semakin bertumbuh dan hidup kita semakin dimurnikan di dalam kebenaran Kristus sehingga kita menyadari akan berharganya anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara semua akan terus berada di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dia bersama dengan kita, baik dalam keadaan baik maupun keadaan susah. Dia Allah yang setia. Mari nyanyikan bersama-sama. Dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah, Kau bersamaku. Kau yang di depan, yang memimpinku, hanya di dalam keselamatanmu.
bersyukur Tuhan, kalau hidup kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Mari pujikan. Di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu, sumber harapan-Ku. Tanganku berdiri teguh, memandang wajah-Mu, sumber kekuatan-Ku. Kau tebus semua dosa kami Tuhan. Kau tebus semua dosaku. Kau buatku menjadi baru. Mari angkat suaramu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama pujikan. Ku aman. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu, sumber harapan-Ku. Dan ku berdiri teguh, memandang wajah-Mu, sumber kekuatan-Ku. Kau tebus dosa kami. Kau tebus semua dosaku. Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Thank you Lord. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang Ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. sama-sama katakan, diserahkan hidup kami. Serahkan seluruh hidupku padamu. Ku serahkan. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Thank you Lord. Amen. Shalom, selamat datang di ibadah live streaming Gibeon Church. Minggu ini kita masuk di dalam pertanyaan yang ke-14 dari Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan bagian yang putih, saudara membaca bagian yang kuning. Apakah Allah menciptakan kita
tidak dapat memenuhi hukumnya? Tidak, tetapi akibat ketidaktaatan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, seluruh ciptaan jatuh ke dalam dosa. Kita semua terlahir dalam dosa dan kesalahan, rusak secara mendasar dan tidak dapat memenuhi hukum Allah. Sebagai landasan firman Tuhan, kita membaca Roma pasal 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, maka Allah menciptakan mereka itu serupa dengan gambarnya. Artinya, mereka adalah mencerminkan kebaikan Allah. Adam dan Hawa juga memiliki relasi yang sempurna dengan Allah. Mereka dapat mengasihi dan mentaati Allah secara sempurna. Tetapi kemudian iblis menipu mereka dengan kebohongan yang mengatakan bahwa Allah itu tidak baik, Allah itu tidak dapat dipercaya, bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya ada di luar Allah dan perintahnya. Dan kemudian Adam percaya kepada kebohongan itu. Dan sejak itu maka dosa masuk ke dunia seperti virus, sehingga seluruh manusia terinfeksi oleh dosa, sehingga manusia mengalami kerusakan secara total dan tidak mampu lagi untuk mencari Allah, mengasihi dan mentaatinya. Sebab itu saudara, kalau kita melihat anak-anak kita sejak lahir, sejak bayi, tanpa kita mengajari, maka mereka itu sudah memiliki sifat yang egois, mementingkan diri sendiri dan memberontak. Karena dalam diri mereka itu sudah ada sifat-sifat dosa. Saudara-saudara, ketika Adam pertama itu berdosa, mewakili kita yang menjadi budak dosa, sehingga kita tidak punya kerinduan untuk mencari Allah dan mengasihinya. Tetapi puji Tuhan, ketika Kristus datang, yaitu Adam yang kedua. Ketika Adam yang pertama itu gagal, maka Kristus Adam yang kedua itu berhasil. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki satu minggu yang disebut dengan Palm Sunday atau Minggu Palma, di mana di sini kita diingatkan akan perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, di mana Yerusalem itu melambangkan satu tempat di mana rencana penebusan Tuhan itu digenapi. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia menunggang seekor keledai, di mana itu adalah melambangkan Allah kita yang begitu mulia, mau merendahkan diri, turun ke dunia, bahkan mau taat sampai mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Saudara, ketika Adam pertama membawa kematian melalui ketidaktaatan dan pementingan diri sendiri, tetapi puji Tuhan, Adam yang kedua yaitu Kristus membawa kehidupan melalui ketaatan dan pengorbanannya di kayu salib. Amin saudara. Saat ini mari kita masuk di dalam doa pertobatan. Dan saya memberikan kesempatan sejenak buat saudara-saudara untuk mengambil waktu datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kegagalan kita, dan minta Tuhan menjamah, anugerahnya menjamah kita dan memampukan kita supaya kita dapat mengasihi dan mentaati perintahnya. Tuhan, saat ini kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami ini adalah orang yang berdosa, orang yang lemah, orang yang gagal.
kami tidak akan mampu mengasihi dan mentaati perintah-Mu. Tetapi kami bersyukur Tuhan, oleh karena karya anugerah-Mu, di mana Engkau sudah datang ke dunia, rela mati di kayu salib demi penebusan dosa-dosa kami. Hanya oleh karena Engkau sudah mengasihi kami dan oleh karena ketaatan-Mu, sehingga kami mampu mengasihi dan mentaati firman-Mu karena kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, memerdekakan setiap hidup kami. Dalam hidup kami, memuji menyembah-Mu setiap waktu. Dan kemuliaan-Mu besar aku memiliki Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat sembahmu, katakan sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, tak
Yesus Kristus Tuhan. Pujikan dengan segenap imanmu, katakan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu, karya-Mu yang sempurna, kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang tak tertandingi Tuhan. Kami sadar bahwa kekuatan kami sangat terbatas, oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, anugerahilah. Katakan, ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, anugerahilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, anugerahilah. Ku datang juru selamat, anugerahilah. Ini doa permohonan kami Tuhan, bahwa kekuatan kami hanyalah ada di dalam Engkau. Setiap saat, setiap detik, setiap musim hidup kami tahu Engkau yang memegang Tuhan. Biarlah hari ini kami dikuatkan, kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan kehidupan kami Tuhan.
Sesudah ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kebenaran-Mu juga menggugah hati kami, mengubahkan kami Tuhan, membuat kami mengenal Engkau lebih dalam, dan kami mencintai Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hati perhatian kami hanya kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, Anda diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Gibeon atau melalui scan QR Code dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kita memberi bukan supaya kita diberkati, tetapi kita memberi karena sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya bahwa penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu itu sempurna di dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami sebagai rasa ungkapan syukur atas segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Kami mau memberi dengan hati yang penuh rela dan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Hai Church, terima kasih telah menonton tayangan live streaming kami. Sebelum mendengarkan khotbah, mari kita simak weekly news kali ini. Stay tune. Ibadah Jumat Agung yang diadakan hari Jumat ini dan ibadah Minggu Kebangkitan hari Minggu akan diadakan secara online pukul 8 pagi, setengah 11 siang dan setengah 5 sore. Kunjungi www.gibeon.church untuk beribadah online dengan kami. Pastikan Anda tetap aktif di dalam care group dan terus membangun relasi secara online. Biarlah tetap ada fellowship, relasi dan doa yang berpusat pada Kristus, yang dibangun secara intensional setiap minggunya melalui fasilitas-fasilitas online yang tersedia. This is Gibeon Weekly News. Don't forget to pray, share, and invite. Happy Sunday and God bless you. Hai Gibeon Church, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Di dalam kita mempersiapkan hati untuk Jumat Agung, saya ingin membahas sedikit kebenaran firman mengenai perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu dari 2 sakramen yang dipercayai gereja. Yang pertama adalah baptisan air. Dan yang kedua, of course, adalah perjamuan kudus. Nah, saya akan jelaskan sedikit apa itu sakramen. Kata sakramen, Latinnya adalah sacramentum, berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang tersembunyi, kini dibukakan. Jadi yang terpenting bukanlah apa yang terlihat, tetapi makna di dalamnya. Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda semua ada beberapa pengertian definisi perjamuan kudus dan tidak semuanya itu benar. Yang pertama, ada ajaran yang beranggap bahwa roti dan anggur telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat didoakan dan ditahbiskan oleh hamba Tuhan dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Nah, ini dinamakan transubstansi. Nah, yang kedua, ada juga yang memahami bahwa perjamuan kudus adalah hanya sebagai tanda atau kiasan tentang pengorbanan Kristus yang menjadi keselamatan bagi manusia, sehingga hanya menganggap sakramen suatu perbuatan yang bersifat lambang yang dilakukan oleh orang beriman. Ini diajarkan oleh Zwingli. Yang ketiga adalah pemahaman konsubstansi, yang artinya bahwa tubuh dan darah Yesus hadir di dalam dan bercampur dengan hakikat roti dan anggur itu. Roti dan anggur itu tidak secara aktual berubah menjadi tubuh dan darah Yesus seperti transubstansi, namun di konsubstansi tubuh dan darah Yesus secara aktual hadir bersama roti dan anggur itu. Nah, ketiga pemahaman ini kemudian disempurnakan oleh seorang tokoh reformasi yang bernama John Calvin untuk kita meninjau kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, Yesus berkata di Matius 26 ayat 26, "Ambillah, makanlah, inilah
tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita disuruh mengambil dan memakan tubuh Kristus yang dikorbankan supaya kita diselamatkan. Dengan demikian manusia yang percaya mendapat bagian dari tubuh itu dan dipastikan bahwa kuasa dari kematian Kristus yang membangkitkan dan menghidupkan itu terjadi dalam hidup kita. Begitu juga cawan. Cawan itu dinamakannya perjanjian dalam darahnya. Sebab perjanjian yang pernah dimeteraikan itu bukan dengan tinta yang fana, tetapi dengan darahnya. Dan itu diperbaharuinya dan dilanjutkannya melalui iman kita setiap kali kita meminum cawan yang berisi anggur ini. Nah, apa yang terjadi pada saat kita melakukan perjamuan kudus? Kristus hadir di sana, tetapi beda dengan transubstansi. Roti dan anggur tidak berubah benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan juga berbeda dengan konsubstansi, kehadiran Kristus dalam perjamuan kudus tidak terikat pada unsur roti dan anggur belaka. Memang benar, Kristus, Tuhan yang hidup, sungguh hadir di dalam perjamuan kudus. Tetapi saudara perlu tahu, ingat gak? Sejak kenaikan Kristus ke surga, Tuhan sudah menyatakan dirinya saat Pentakosta melalui apa? Roh Kudusnya. Jadi kehadiran Kristus adalah kehadiran Tuhan di dalam Roh Kudus. Of course tanpa melupakan bahwa Roh Kudus adalah bagian dari Allah Tritunggal yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Jadi Tritunggal. Dan kehadiran Allah Tritunggal di dalam Roh Kudus itu kita alami di dalam percaya. Dan di dalam percaya kita yakin bahwa isi yang diberikan kepada kita dalam bentuk roti dan anggur ini adalah bahwa kita sungguh-sungguh mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Artinya bahwa kita dijadikan satu dengan Dia di dalam persekutuan rohani dengan kematian serta kebangkitan Kristus. Jadi roti dan anggur tidak berubah menjadi darah dan tubuh Kristus, tetapi roti dan anggur tetap sebagaimana adanya. Jadi roti dan anggur hanyalah alat materi untuk menyatakan kehadiran Kristus melalui Roh Kudusnya. Dan dengan kehadiran Kristus, maka manusia dan Allah bersekutu secara rohani. Inilah yang benar. John Calvin memperjelas tentang kehadiran Kristus ini yang disebut dengan istilah praesentia realis, kehadiran sungguh-sungguh melalui karya Roh Kudusnya. Dengan demikian, Kristus tidak terikat pada transubstansi atau konsubstansi. Pertanyaan yang perlu kita renungkan di masa-masa seperti ini adalah, apakah karya Roh Kudus dalam sakramen perjamuan kudus dapat dibatasi oleh jarak dan tempat? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Maka Dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Sehingga persekutuan orang percaya di dalam roh tidak dapat dibatasi oleh tempat. Jadi perjamuan kudus juga tidak perlu harus dilakukan di gereja. Lagi pula di dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula juga mengadakan perjamuan kudus di rumah-rumah. Jadi tidak ada alasan bagi gereja-gereja sekarang dan gereja modern untuk membatasi praktek perjamuan kudus dalam gedung gereja, terutama di tengah bahaya wabah virus corona COVID-19 ini. Saya mau mengajak jemaat untuk bisa tetap mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus secara bersama-sama di rumah masing-masing bersama dengan keluarga Anda saat kita semua mengikuti ibadah online live streaming, terutama nanti pada Jumat Agung tanggal 10 April yang akan datang. Be safe, stay healthy. Saya anjurkan untuk saudara tetap menjadi terang dimanapun Anda berada. Bagikanlah kasih dan kebaikan di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Doakan kota kita, bangsa kita, supaya melalui ini Injil diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Untuk memfasilitasi perjamuan kudus dalam ibadah online ini, maka Gibeon Church memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah Anda bisa menyediakan sendiri dengan menggunakan jus atau sirup anggur dan roti tawar yang dipotong kecil-kecil. Atau bila Anda kesulitan menyediakan sendiri, maka ada opsi kedua, yaitu Anda bisa mengambil paket roti dan anggur di gereja. Berikut cara pengambilan roti dan anggur perjamuan di Gibeon Church.
Yang pertama, gereja menyediakan 2 macam paket roti dan anggur perjamuan yang terdiri dari paket yang berisi 5 roti dan 5 anggur atau paket yang berisi 2 roti dan 2 anggur. Yang kedua, setiap keluarga dapat mengambil roti dan anggur perjamuan maksimal 2 paket sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Yang ketiga, pengambilan dapat dilakukan mulai tanggal 5 hingga 9 April pukul 9 pagi hingga 5 sore di gereja. Yang keempat, pada waktu pengambilan roti dan anggur harap mengisi formulir yang disediakan. Yang kelima, pengambilan melalui kurir atau ojek online harap mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui WA staf gereja di nomor yang ada di layar Anda dengan format nama, alamat, jumlah paket, dan jam pengambilan. Saya percaya sakramen perjamuan kudus ini tetap bisa kita lakukan dimanapun kita berada tanpa mengurangi esensi persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sebagai peringatan akan karya salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semua, welcome to ibadah live stream online Gibeon Church. Kita memiliki hashtag bukan tempat untuk orang sempurna yang merupakan adaptasi dari konfesi Reform Westminster yang artinya dengan inisiatif Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita, orang berdosa yang sudah rusak total, penuh dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang sempurna itu tinggal di dalam kita dan memberikan kita hidup yang baru. Sehingga kita yang tidak sempurna disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus dan kuasa Injil dan oleh kasih karunia Allah. Amin. Nah, sebelum saya masuk ke dalam khotbah berseri kita yang berjudul Exodus, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk support saudara dan kontribusi saudara dan bantuan dana yang didonasikan untuk penanganan COVID-19. Dana yang terkumpul selama ini sudah 78 juta rupiah. Ini adalah laporan pendistribusian dananya. Kami mensupport dan berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan dengan 3 yayasan, yaitu Gereja Tangga Bencana, di dalam membantu para tenaga medis yang ada di garis depan dengan menyediakan masker, APD, perlengkapan pelindung diri, perlengkapan medis, dan juga kita membeli Corona Screening Room Kit untuk posko Gereja Tangga Bencana yang akan mulai beroperasi minggu depan. Kami sudah mensupport juga Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah yang mendatangkan ribuan rapid test kit untuk coronavirus. Dan kita juga mendukung Yayasan Peduli Medis Indonesia. Nah, kalau saudara mengikuti, semua rumah sakit dan pekerja medis bekerja keras dan kebutuhan makin melonjak. Jadi kami masih membuka kesempatan bagi kita semua untuk terus berpartisipasi dengan dana dan men-scan QR code yang sudah tertera di screen saudara. Kode angka 123 di nominal paling belakang di dalam donasi Anda. Ataupun Anda juga bisa berpartisipasi untuk menjadi sukarelawan dan membantu Yayasan Gereja Tangga Bencana ataupun Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah. Kita juga membagikan 2 ton beras yang seharusnya untuk pasar murah. Tetapi karena situasi bahwa pasar murah ditunda, kami mau memberdayakan jemaat untuk membagikan 2 ton beras yang sudah dipak ke dalam 500 kemasan seberat 4 kilogram untuk bisa dibagikan untuk keluarga yang membutuhkan. Karena mungkin kehilangan nafkah atau mata pencaharian. Atau mungkin saat ini ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. So, jemaat, mari sama-sama di masa yang seperti ini kita semakin peduli terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita, kebutuhan masyarakat di sekeliling kita. Amin. Ada satu lagi saudara, ada beberapa jemaat yang meminta saya untuk melakukan Bible Study online dan doa bersama yang saya pimpin sendiri secara online di tengah minggu. Bukannya saya nggak mau, tetapi ini bertentangan dengan filosofi pelayanan dari Gibeon Church yang berdasarkan Efesus 4 ayat 11-12. Bahwa gembala, pengajar, evangelis itu dipanggil Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi dalam konteks ini, kami tidak ingin membuat jemaat memiliki ketergantungan kepada saya sebagai hamba Tuhan atau kepada rohaniwan. Dan ketagihan didoakan oleh hamba Tuhan. Atau harus dipimpin oleh seorang worship leader melalui screen. Karena kami sebenarnya semua para hamba Tuhan dan para rohaniwan juga sama-sama seperti saudara jemaat yang tidak sempurna. Dan banyak memiliki kelemahan. Dan hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan semata di dalam Yesus. Amin. Jadi kita bukan membangun gereja merek Gibeon atau membangun pelayanan Michael Chris Dion. No. Tapi justru kami sangat serius untuk memberdayakan semua pemimpin, pengerja, jemaat awam untuk bisa saling melayani
menguatkan, mendoakan, terlebih lagi kami ingin memberdayakan jemaat untuk saudara menjadi murid Kristus, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan Anda, dimanapun saudara ditempatkan untuk tinggal. Ini adalah kesempatan yang Tuhan izinkan di dalam musim-musim ini untuk kita menjadi gereja Tuhan. Gereja bukan gedungnya, tetapi kita semua yang percaya kepada Tuhan bergerak secara organik, secara dinamis untuk memenuhi amanat agung Kristus di dalam masa-masa yang penuh tantangan ini. Amin. Nah, minggu lalu kita membahas Keluaran pasal 6 ayat 9 sampai Keluaran 7 ayat 5. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kekecewaan Musa dan keputusasaan Musa dengan silsilah. Mengapa silsilah? Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang menjadi poin pertama minggu lalu adalah God's unconditional election. Tuhan memilih manusia tanpa syarat bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub bukan orang baik, bukan orang yang berkenan. Musa juga, tetapi Tuhan berinisiatif untuk memilih mereka. Tidak ada kebaikan di dalam diri tokoh-tokoh Alkitab yang bisa memikat Tuhan untuk memilih mereka. Dan itu semata-mata karena anugerah kasih karunia Tuhan atas mereka. Begitu juga dengan kita. Gak ada kebaikan yang bisa kita banggakan untuk membuat Tuhan memilih kita. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenal Dia, itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Amin. Jadi bukan kita yang harus kudus dulu, berbenah diri untuk bisa berkenan dulu baru Tuhan memilih kita. No. Dan itu menjadi syarat Tuhan menyertai kita. No, tetapi justru terbalik. Melalui inisiatif Tuhan, melalui pilihan Tuhan, kita menerima perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan itu membawa kepada poin kedua. Dan kalau Tuhan memilih, maka Tuhan pasti menyertai. Kalau Tuhan menyertai, penyertaan Tuhan itu pasti mengubahkan kita. Seperti hati Musa yang diubah semakin lembut, tetapi hati Firaun dikeraskan. Dan kita melihat bahwa rencana penebusan Tuhan itu dari Abraham sampai kepada Musa, tersambung kepada Yesus Kristus. Musa gagal, tapi Kristus yang merupakan lambang, representasi dari Musa yang sempurna. Pembebas agung, menanggung kutuk hukuman yang mestinya untuk kita. Supaya kita menjadi umat pilihannya. Supaya kita masuk dalam silsilahnya Tuhan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub. What a great news, itulah Injil. Amin saudara. Nah, hari ini ada sesuatu yang berbeda karena minggu ini adalah Palm Sunday, di mana Yesus sebelum dia ditangkap, hari Kamis malam sesudah perjamuan terakhir, dia diadili, disiksa, dan kemudian dia akan disalib. Nah, hari Minggu sebelumnya, dia masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan dengan menunggang keledai. Dan itulah Palm Sunday. Nah, meneruskan khotbah berseri kita, masih dalam membahas kitab Keluaran, kita akan membahas tulah Mesir, part 1. Kita akan membahas tulah 1 sampai 3 saja. Dan di akhir kita akan menghubungkan dengan Injil. Dan bagaimana makna Palm Sunday untuk kita semua. Nah, saya kasih backgroundnya sedikit saudara. Keluaran 7 ayat 6 sampai ayat 12 menceritakan bagaimana Musa dan Harun menghadap Firaun lagi. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun. Dan tongkat itu jadi ular. Kemudian Firaun pun juga gak kalah, memanggil dukun-dukunnya, ahli-ahli sihir. Mereka pun juga membuat mujizat yang sama. Dengan ilmu mantra mereka, mereka juga melemparkan tongkatnya. Dan kemudian tongkat-tongkat mereka juga jadi ular. Tetapi yang luar biasa adalah tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi itu tidak membuat Firaun jadi lembut. Firaun tetap berkeras sehingga tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, kita akan membaca Keluaran 7 ayat ke-14 sampai ayat yang ke-25 bergantian. Saya akan baca yang putih, saudara di rumah baca yang kuning, dan kita menyimak ceritanya. Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Ayat 15, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar di sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, kamu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ayat 17 saudara, sebab itu beginilah firman Tuhan dari hal yang berikut. Akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat dengan tongkat yang di tanganku ini.
akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Ayat 19, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Ayat 20, demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ayat 21, matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Di seluruh tanah Mesir ada darah. Dan ayat 22, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun apa? Berkeras. Ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan ayat ke-23 dikatakan, Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu. Ayat 24, tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Wow. Nah, ini ceritanya begini saudara ya. Kalau saudara ingat, ini kita bahas di Exodus minggu yang ke-9. Di Keluaran 5, waktu Musa dan Harun pertama kali ketemu sama Firaun dan memberikan pesan Tuhan kepada Firaun, dan Firaun berkata di ayat kedua ya, dikatakan, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Jadi memang dari sana Keluaran sedang menunjukkan kontras antara Tuhan dan Firaun. Yang menunjukkan kontras antara sistemnya Tuhan dan sistemnya dunia yang merupakan simbol Mesir yang dipimpin Firaun. Kontras. Perlu kita perhatikan dan ingat bahwa setiap tulah yang ditimpakan kepada Mesir itu mengacu kepada spesifik dewa Mesir yang disembah oleh orang Mesir. Dan kalau Anda pelajari, orang Mesir itu menyembah banyak dewa, ada 114 dewa, saudara. Dan setiap tulah secara spesifik menyerang setiap dewa utama orang Mesir untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat dan Dia adalah Tuhan di atas segalanya. Tuhan bahwa di atas segala Tuhan, bahwa Dialah yang layak disembah dan Dia lebih berkuasa dari semua dewa-dewa Mesir ini. Nah, poin saya minggu ini ada 3. Yang pertama, kita manusia berkecenderungan suka menyembah berhala. Yang kedua, ketidakmampuan berhala untuk memuaskan kita. Dan yang ketiga, konsekuensi penyembahan berhala itu apa? Kita akan belajar sama-sama. Dan kita akan melihat ketiga poin ini, saya nggak akan bahasnya satu-satu, tetapi ini semua teraplikasi di dalam ketiga tulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tulah yang pertama adalah air sungai Nil menjadi darah. Apa artinya di balik semua ini? Saudara perlu ketahui bahwa sungai Nil adalah sumber kekayaan, kesuburan, dan kejayaan Mesir. Jadi rahasia kejayaan dan kemakmuran Mesir itu di sungai Nil. Dan bahkan ada beberapa dewa yang disembah orang Mesir. Tetapi ada dewa utama, yaitu namanya, dewanya adalah Apis. Dan ini bentuk dewanya, bisa nextnya ya. Tuhan ingin mengekspos kebohongan dari berhala ini. Yaitu melalui tulah yang pertama. Saat air sungai Nil menjadi darah, perekonomian Mesir hancur total. Ayat 20 dikatakan, diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya tongkat itu kepada air di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air di sungai Nil itu berubah jadi darah. Matilah semua ikan di sungai Nil dan bau busuk. Dan orang Mesir gak bisa minum airnya, dan seluruh tanah Mesir ada darah. Bahkan sampai di wadah-wadah, saudara, itu isinya darah. Sungai Nil sekali lagi adalah simbol kekayaan dan kemakmuran, materialisme, kemakmuran. Materi selalu menjanjikan apa? Oh, nyaman, kamu sugih, kamu nyaman. Oh, kamu tenang, banyak duit, kamu bisa kontrol banyak orang, punya penerimaan, power, harga diri. Ini yang dicari manusia terus kan? Apa yang dicari orang? Uang.
Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Apa itu yang dijanjikan? Comfort, ketenangan, kontrol, penerimaan, acceptance, approval, pride. Saudara, kalau saudara besar di lingkungan Kristen, saudara mungkin sering dengar kata penyembahan berhala. Tapi apa sih penyembahan berhala? Hari ini saya akan bicara. Seringkali kita lupa apa definisi penyembahan berhala. Saya tahu Anda pernah mendengarnya, tapi hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat ada sisi yang berbeda. Mengapa kita cenderung dan suka menyembah berhala? Kalau Anda perhatikan 4 dari 10 tulah, dari tulah yang akan ditimpakan Allah kepada Mesir itu adalah binatang. Dan lainnya adalah bentuk berhubungan dengan alam. Air jadi darah, kegelapan, itu berhubungan dengan hukum alam. Apa artinya? Penyembahan berhala adalah waktu kita mengacaukan urutan penciptaan. The reversal of creation. Kita mengacaukan ordernya Tuhan. Susunan tatanan urutan Tuhan di dalam penciptaan yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara masih ingat di kitab Kejadian? Tuhan menciptakan alam semesta selama 6 hari. Dan yang hari ke-6 dia terakhir menciptakan apa? Manusia. Dan manusia disuruh apa? Menaklukkan bumi, menguasai bumi. Otoritas untuk menguasai bumi dan memuliakan Allah. Jadi urutannya adalah Tuhan, manusia, untuk apa? Menguasai bumi, ciptaan lainnya, alam dan binatang-binatang. Tetapi apa yang terjadi? Di Taman Eden, Adam dan Hawa lebih mempercayai dan mendengarkan kebohongan siapa? Iblis melalui apa? Ular, binatang. Yang mestinya disuruh kita untuk menaklukkan bumi termasuk binatang. Tetapi manusia lebih percaya kepada kebohongan ciptaan daripada sang pencipta. Kalau kita memperhatikan semua berhala baik dalam patung atau hal-hal yang lain yang kita sembah, baik sadar maupun tidak sadar, itu adalah kebodohan dan tidak masuk akal. Kenapa? Karena manusia menyembah patung yang adalah ciptaannya sendiri. Kan goblok banget kan? Bagaimana manusia menyembah dan mengorbankan segala sesuatu dalam hidupnya untuk hal-hal yang fana yang semestinya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga akibatnya susunan dan tatanan Tuhan yang sempurna itu rusak. Poin yang kedua, apakah berhala mampu memuaskan kita? Berhala tidak mampu memuaskan kebutuhan batin manusia yang terdalam. Apa kebohongan yang dijanjikan iblis alias ular waktu disuruh Hawa disuruh untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat? Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Bagaimana hasilnya? Apakah Adam dan Hawa jadi seperti Tuhan? No. Malah mereka menjadi apa? Malu, shame. Mereka sadar bahwa mereka apa? Telanjang. Ada rasa bersalah, ada rasa malu, ada tuduhan. Dan mereka kehilangan kemuliaan Allah gara-gara itu. Berhala tidak pernah memuaskan. Berhala menjanjikan janji-janji kosong. Kekayaan materi, kekuasaan, kejayaan, kesuburan. Tidak pernah menepati janjinya. Mereka memberikan janji ketenangan, memberikan janji penerimaan, memberikan janji kontrol, memberikan janji harga diri. Apakah itu ditepati janjinya? No. Buktinya apa? Saya banyak mengkonselingi orang yang banyak duitnya, tetapi hatinya gak tenang. Stres, gak bisa tidur. Sehebat-hebatnya kita untuk mengontrol keadaan kita, mungkin dengan uang kita, ada banyak hal yang tidak terkontrol. Buktinya waktu seluruh dunia kena wabah corona, uang tidak bisa membeli kesehatan, tidak bisa memberikan keamanan. Dan saudara tahu penyembahan berhala itu ada konsekuensinya. Upah dosa adalah maut. Ada kutukan. Apa yang terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa? Waktu tatanan susunan ciptaan rusak, the order of God rusak. Apa yang terjadi? Chaos. Bumi dikutuk. Ada kutukan yang terjadi karena dosa yang beroperasi. Tatanan dan ciptaan Tuhan jadi rusak. Makanya ada binatang buas. Makanya ada bencana alam. Makanya ada virus. Ada virus corona. Saya rasa waktu-waktu ini justru adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita betapa rentannya kita, betapa tidak berdayanya manusia, menunjukkan betapa kita sangat membutuhkan Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya diciptakan untuk memuliakan Tuhan,
dan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya hati kita selalu mencari penyembahan. Manusia pada dasarnya adalah worshiper, penyembah. Tetapi karena dosa, orientasi penyembahan hati kita dan tatanan hati kita jadi kacau balau. Karena itu kita bukan lagi menyembah Tuhan, tetapi orientasi hati kita yang rusak itu, sekarang kita menyembah ciptaan yang fana. Yang menyebabkan pencarian kebahagiaan manusia ini salah arah. Bukan lagi kepada sang pencipta, tetapi kepada ciptaan. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara punya anak, anak adalah hal yang baik. Tetapi kalau saudara jadikan dia berhala, dia adalah berhala yang bisa menghancurkan saudara. Anak gak salah, mengasihi anak gak salah. Tapi memberhalakan anak dan memaksakan semua mimpi kita dan kemampuan anak itu dipaksa untuk memenuhi mimpi kita. Dan performa dan prestasi anak itu menjadi obsesi kita yang terutama. Saya mau kasih tahu, anak saudara pasti akan stres. Anak itu akan hancur karena anak itu hanya ciptaan, created things. Anak itu bukan Tuhan. Dan dampaknya apa? Anak itu akan akhirnya benci kita sebagai orang tua. Karena kita terlalu perfeksionis dan memberikan ekspektasi yang tinggi atas anak itu. Akhirnya apa? Anaknya memberontak. Saya udah konselingin banyak sekali. Apa yang terjadi dengan kita? Kita pasti kecewa, sakit hati, merasa terkhianati. Aku jadi orang tua membesarkan anak, tapi anak ini sudah kurang ajar, gitu kan? Anak saya nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri. Ya jelas, anak Anda stres deket-deket sama kamu sebagai orang tua. Halo? This is idolatry. Sounds familiar? Inilah penyembahan berhala. Penyembahan berhala mengubah hal yang baik sekalipun itu kelihatannya baik, tetapi itu dijadikan obsesi. Berhala selalu gagal untuk memberikan kepuasan. Ada konsekuensinya. Dan berhala itu bawa kutuk, bawa kesusahan dan berbagai duka. Ada yang menarik di sini. Dikatakan bahwa Firaun tidak lagi berpaling kepada Tuhan, bahkan malah menggali parit. Di sini kita bisa belajar bahwa meskipun Tuhan sudah menunjukkan bahwa berhala yang disembah selama ini mengecewakan, Firaun masih belum butuh Tuhan. Banyak dari kita yang seperti itu. Dia masih cari solusi-solusi lain dengan kekuatan sendiri. Firaun masih merasa ada berhala-berhala lain yang masih bisa menggantikan dewa Apis. Bukankah kita juga sering gitu? Swapping idols. Menukar berhala yang satu dengan yang lain. Kita gak pernah berhenti cari berhala. Berikutnya ya. Makanya ada tulah kedua. Di pasal ke-8 ayat 1-14 itu adalah katak yang mengekspos dewa mereka namanya Heket. Menyerbu semua rumah dan kemudian mati. Nah ayat 1 mulai tulah kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 2 saudara, jika engkau menolaknya, membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Saudara lihat ini ada permintaan dari Tuhan di ayat yang pertama bahwa biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan mau kita untuk beribadah kepada Dia. Memang kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Oke? Jadi jangan kaget karena kita ini semua penyembah-penyembah. Ayat yang ketiga, kata-kata itu akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Wow. Saudara lihat ya. Ini diserbu kata, saudara. Sampai gak bisa tidur. Bangsa Mesir adalah bangsa yang menyembah Heket, si dewa kata, yang dipercayai memberikan kesuburan. Pernah dengar ya saudara kata-kata banyak anak, banyak berkat, banyak anak, banyak rezeki, betul ya? Prinsip itu udah dari dulu memang. Jadi dipercaya bahwa penyembahan kepada Heket, si dewa kata ini, ya, itu ada modelnya ya, membawa berkat, rezeki dan keberhasilan. Sekali lagi inilah keadaan manusia yang jatuh dalam dosa. Pencarian kebahagiaan buat manusia salah arah ada pada ciptaan apapun itu. Apakah itu bisa memuaskan? No, gak bisa memuaskan. Ada quote dari Paul Tripp, seorang penulis dan pastor yang berkata begini.
Any kind of fruitfulness born outside of surrender of Christ is like apple stapled to a tree. It will look fruitful for a little bit until it starts to rot. Keberhasilan atau berkat apapun yang ada di luar kehidupan yang diserahkan kepada Kristus seperti buah apel yang dijepret. Sudah tahu jepretan? Staple. Buah apel yang dijepret ke dahan pohon akan sepertinya ada buahnya, tetapi buah itu akan akhirnya apa? Busuk. Busuk. Saya kasih contoh ya. Coba bayangkan orang yang diberkati dan berhasil. Wah, kaya banget. Biasanya 4 generasi, 6 generasi. Buyutnya kerja keras, bangun usahanya, bisnisnya. Terus engkongnya, lumayan. Mengembangkan perusahaannya. Wah, lumayan. Engkongnya punya anak, papanya menginvestasikan keuntungan. Nah, anaknya karena terlalu dimanja, males, gak berkarakter. Apa yang terjadi? Ngabisin kekayaan, diong-diongan, pesta pora. Oh, punya cewek macam-macam, diporotin sama ceweknya, diporotin sama simpenannya. Akhirnya apa? Habis. Oh, dibukakan trust fund. Oh, katanya nggak akan habis selama 7 turunan. Mana buktinya? Banyak juga yang habis. 3 turunan aja udah habis. Jadi berkat materi di luar Kristus kelihatannya bagus, tapi akhirnya akan membusuk dan mengecewakan dan mengkhianati kamu. Berhala mana yang bisa memuaskan kita? Saya kasih contoh ya. Kenikmatan sejenak dari narkoba, kita pikir itu kebahagiaan. Tetapi itu kebahagiaan palsu. Karena akhirnya narkoba membelenggu dengan kecanduan. Kenikmatan seks bebas dipikir cinta, tetapi cinta yang palsu karena rasa malu dan rasa yang bersalah membelenggu jiwa setelah melakukannya. Ketenangan sejenak dari kekayaan materi, kita pikir itu damai. Tapi itu pun membawa kekhawatiran dan kecemasan karena duitmu terlalu banyak. Ternyata semua itu hanyalah kepalsuan yang akhirnya terlihat kebusukannya. Nah, ada yang menarik di sini, saudara. Seakan-akan di cerita ini juga Firaun mau menyembah Tuhan dan mau bertobat. Kita baca ayatnya ya. Ayat yang ke-8. Kemudian Firaun melihat Musa dan Harun dan berkata apa? Yang ayat ke-8, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepadamu. Kemudian dikatakan apa? Ayat 9-nya. Kata Musa kepada Firaun, silakan Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu. Kapan mau didoakan? Ayat 10-nya katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu. Supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu dan pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu dan hanya akan tinggal di sungai Nil. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangannya kepada Firaun. Ayat 13, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Sehingga dikatakan apa? Kata-kata itu mati, lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Ayat 14, dikumpulkannya oleh orang-orang bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk. Katanya banyak banget saudara. Sehingga tanah itu berbau busuk. Ayat 15, coba perhatikan. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap apa? Berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Wow. Saudara, menarik ya, dari sini kita bisa melihat bahwa cara penyembahan hati Firaun terhadap berhala-berhala ini sangat terlihat jelas. Dia kelihatannya bertobat, kelihatannya dia mau menyerah sama Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan sebenarnya? Penyembahannya Firaun itu terkebiasaan apa? Transaksional. Dia menyembah dewa Nil, dewa Apis, dewa Heket, berpikir bahwa dewa ini akan memberikan apa? Kejayaan, kekayaan, kemakmuran, keberhasilan, berkat. Ini bukan penyembahan sejati. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Jadinya intinya begini. Firaun melakukan sesuatu untuk dewa-dewa itu, termasuk untuk Tuhan pada saat ini, untuk mendapatkan imbalan atau kelegaan. Itu bukan penyembahan. Kalau Anda melakukan sesuatu buat Tuhan, karena Anda ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu bukan cinta Tuhan. Tetapi apa? Cinta diri sendiri. Kalau Anda memberi supaya diberkati, kalau Anda beribadah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu bukan ibadah. Tetapi Anda sedang bertransaksi. Itu adalah penyembahan yang palsu.
Orang yang menyembah dengan penyembahan yang palsu akan datang kepada Tuhan hanya pas lagi butuh sesuatu. Bukan butuh Tuhan, tapi butuh mujizatnya. Bukan butuh Tuhan, tapi butuh pertolongannya. Butuh sesuatu. Penyembahan yang palsu akan memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan, tetapi memperlakukan Tuhan hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi penyembahan sejati akan membuat kita datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang kita rindukan dan bukan yang lain. Karena Tuhanlah satu-satunya yang berharga bagi hidup saudara dan saya. Jadi motivasi penyembahan palsu selalu datang dengan agenda. Tetapi motivasi penyembah yang sejati datang karena apa? Kasih, karena kita percaya, karena kita trust, karena kita love. Amin, saudara. Pikirkan bagaimana dengan penyembahan kita. Nah, saya akan masuk ke tulah yang ketiga di ayat yang ke-16, yaitu nyamuk, gnat. Serangga yang mirip nyamuk tetapi lebih kecil dari nyamuk. Tulah ketiga, nyamuk. Ayat 16 dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat 17, lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang, segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Perhatikan di sini. Di tulah ini bukan hanya Tuhan mendatangkan nyamuk, tetapi Tuhan mengubah pasir debu tanah jadi nyamuk. Bahasa Inggrisnya adalah dust. Nah, ini akan saya fokuskan di poin saya yang ketiga. Konsekuensi penyembahan berhala itu apa, saudara? Ada konsekuensi dari penyembahan berhala. Ini berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada nyamuk. Apa konsekuensinya? Masih ingat pembahasan kita bahwa tadi penyembahan berhala merusak tatanan penciptaan Tuhan. Adam dan Hawa lebih percaya kepada iblis melalui ular dan memberontak kepada Tuhan dan menyembah berhala. Menyembah ciptaan dan bukan sang pencipta. Tuhan mengutuk mereka dan di Kejadian 3 ayat 17b. Kita baca sama-sama. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput dari duri akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Debu di sini berbicara tentang kebinasaan, maut. Ada konsekuensi yang jauh lebih mengerikan dari kekecewaan, kehampaan hati dan kekosongan. Tetapi penyembahan berhala adalah dosa. Ada kutuk dosa. Roma 6 ayat 23 berkata apa? Upah dosa adalah maut. Inilah tulah bagi kita semua orang yang berdosa. Tulah yang mewabahi jiwa manusia lebih daripada virus corona. Tetapi tulah yang mewabahi manusia adalah virus dosa yang merusak gambar Allah itu. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maut di sini bukan tentang kematian secara jasmani saja, tetapi kematian kekal. Konsekuensi penyembahan berhala, konsekuensi dosa adalah maut dan kematian kekal. Ada kutuk yang terjadi karena pemberontakan kita, karena penyembahan berhala kita. Lihat di ayat ke-18. Para ahli pun membuat dengan ilmu mantranya mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkata para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Tuhan. Tetapi Firaun tetap berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka. Tidak ada yang bisa melawan maut. Tidak ada yang berkuasa untuk membatalkan kutuk dosa. Ahli-ahli nujum, dukun-dukun Firaun gak bisa menemukan obat dari maut. Gak bisa ada obatnya, kematian. Semua orang harus menghadapi kematian. Masalahnya apakah kita mengalami kebinasaan dan kekekalan waktu kita menghadap kematian? Satu hari
Semua kita harus berhadapan dengan Allah. Kita harus berhadapan dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Sang Pencipta langit dan bumi. Kita gak bisa lari. Gak ada satupun dari kita yang bisa titip keselamatan. Gak bisa. Semua harus tunduk. Semua lutut bertelut. Semua lidah harus mengaku. Disinilah ada message kabar baik. Disinilah ada the message of the gospel connection. Karena dari cerita ini Tuhan ingin melepaskan bangsa Israel dari semua wabah ini. Dan ada kabar baiknya. Karena gak bisa dilepaskan dengan sendirian. Yang bisa melepaskan Mesir dan mencabut tulah, yang bisa mencabut kutuk hanyalah Tuhan. Dan kita lihat di sini Keluaran 8 ayat 9 ada simbolnya. Di ayat 9 dikatakan, kata Musa kepada Firaun, silakan tuanku, katakan, kapan aku bisa berdoa sehingga semua ini dapat berlalu. Ayat 10 dikatakan apa? Besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu dan rumah-rumahmu dan pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil. Dengarkan saya. Tatanan dan susunan penciptaan yang sudah rusak, dirusak oleh manusia yang menyembah ciptaan, yang sudah berdosa. Pencarian kebahagiaan yang semestinya hanya kepada Allah sekarang salah arah karena dosa. Dosa penyembahan berhala. Semua itu membuat penyembahan kita menjadi penyembahan palsu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ada wabah virus dosa yang membawa kita kepada maut. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik. Yang terbaik yaitu apa? Tuhan tidak membiarkan kita dalam keterpurukan kita di bawah belenggu kutuk dosa. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan ayat 14-nya dikatakan apa? Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, full of grace and truth, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di Filipi 2 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan cari saudara. Kalau tadi lagunya apa yang dicari orang apa? Uang. Lagu itu ada bait keduanya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Kamu. Tuhan mencari dan mengejar umat pilihannya. Dia masuk ke dalam sejarah. Yang mulia masuk ke tempat yang terhina. Yang suci masuk ke tempat yang kotor dan penuh dosa. 2000 tahun yang lalu, 4 hari sebelum Yesus ditangkap untuk diadili dan disalib di Minggu Palm, Sang Juru Selamat, Dia Raja segala raja, Dia masuk Yerusalem bukan dengan kereta perang, bukan dengan pasukan dan kekuatan militer. Dia masuk Yerusalem dengan suatu kerendahan hati. Datang dengan seekor keledai. Dia datang bukan untuk menghukum, tapi dia datang untuk menanggung hukuman. Dia bukan datang untuk memperbudak, tetapi memberikan kelepasan. Dia datang bukan untuk membunuh, tetapi dia datang untuk memberi dirinya dibunuh, untuk menggantikan saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak hidup terus dalam penyembahan berhala, tidak hidup terus dalam kutuk dosa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Galatia 3 ayat 13, saya ulang lagi baca, minggu lalu kita sudah baca. Dikatakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Pikirkan saudara, renungkan, supaya apa? Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada saudara dan saya, kita dilahirkan baru. Saudaraku, renungkanlah ini. Renungkan betapa indahnya message ini.
Begitu besar kasih Allah terhadap kita. Masukkan dalam hati saudara. Pikirkan setiap hari saudara. Karena kita bisa menyembah dengan penyembahan yang benar saat kita sadar betapa besar kasih Tuhan. Betapa mulia karya salib Kristus. Betapa engkau sudah diselamatkan dari tulah dan kutuk Mesir, dari kesia-siaan. Saudara, kalau kita tidak melihat keindahan kasih karunia-Nya, kalau kita tidak memahami betapa dalam kasih-Nya kepada saudara dan saya, maka penyembahanmu akan selalu transaksional. Penyembahanmu itu selalu akan ada agenda. Engkau akan berputar-putar dalam penyembahan berhala. Engkau akan lebih mempercayai janji-janji palsu. Tetapi dengarkan saya saat engkau memandang salib Kristus. Bagaimana engkau bertransaksi dengan Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri untuk kita. Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa, supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. We are the righteousness of God in Christ. Harganya begitu mahal. Dan kalau hari ini engkau dengar message ini, Tuhan sedang berbicara denganmu. Tuhan sedang mengejarmu. Tuhan ingin melepaskanmu dari belenggu berhalamu. God wants to give you rest. Shalom, damai. Bayangkan Tuhan yang menciptakan jagat raya dan seluruh isinya tergantung di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Menanggung wabah terburuk, menanggung tulah yang terburuk, menanggung upah dosa yang adalah maut, ditanggung oleh Dia supaya kita diselamatkan. Di tengah-tengah masa yang tidak menentu, di tengah wabah corona, Tuhan ingin berbicara kepada kita semua bahwa Dia sudah memberikan jawaban bagi wabah yang lebih besar yang sering kita lupa, yaitu wabah dosa. Bagi kita yang percaya kepadanya, apapun keadaanmu, saudara tetap aman di dalam Dia. Karena engkau sedang mengalami kasih karunia-Nya. Kalau engkau menderita, biarlah engkau dihibur. Karena Yesus juga pernah mengalami penderitaan yang pernah kau rasakan. Tetapi Dia gak kalah, Dia menang. Kristus sudah menang. Itulah sebabnya kita disebut apa? Lebih dari pemenang. Di dalam air matamu, di dalam kesedihanmu, keadaan apapun yang sedang kau alami, Dia bersama dengan saudara. Dialah Allah Immanuel. Dan biarlah kita merenungkan dan membawa kabar baik ini setiap hari, setiap saat, dalam setiap keadaan kita. Saya berdoa biarlah hari ini saudara sadar bahwa Tuhan mengasihi Anda. Percaya kepadanya. Terima Dia. Jadikan Dia Tuhan segala Tuhan. Singkirkan berhala. Mari sama-sama kita berdoa. Ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan baik dalam hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami sadar seringkali kami lebih percaya kepada berhala-berhala yang dunia tawarkan daripada percaya kepadamu. Kami lebih mempercayai janji-janji yang diberikan oleh Mesir dan Firaun. Kami lebih percaya pada dunia dan tipu muslihat iblis, sehingga hati kami terpikat oleh apa yang dunia tawarkan. Hari ini Tuhan kami bertobat. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami diingatkan oleh kabar baik Injil. Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang memberikan kami hati yang baru. Kami minta Tuhan, biarlah kami merenungkan ulang kembali kasih karunia-Mu yang dibayar sangat mahal oleh salib. Waktu kami memandang karya salib-Mu, biarlah kuasa kasih-Mu yang kekal itu menata ulang hati kami. Reorder our hearts yang sudah rusak ini, seringkali kami masih hidup di dalamnya. Biarlah saat kami menghadapi kenyataan hidup, kami tidak berfokus pada masalah kami dan mencari berhala-berhala ini untuk memuaskan apa yang kami butuhkan. Waktu kami menjalani pergumulan kami memandang kepadamu.
Kami bisa menjalani kehidupan ini tahu pasti bahwa penyertaan-Mu di dalam Yesus Kristus sempurna bersama kami. Hadirat-Mu yaitu Allah Immanuel melingkupi kami. Hadirat-Mu mengubahkan kami sehingga kami tidak mencintai dunia, tetapi kami cinta Engkau. Kami tidak serupa dengan dunia, tetapi semakin serupa dengan-Mu. Dan waktu kami melihat karya salib-Mu, itu semakin indah. Karena saat kami menjalani musim-musim yang penuh tantangan ini, kami tahu Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa ini bermakna untuk membawa kami, hidup kami kembali kepadamu, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu saja. Saudara terima ini. Saudara terima ini. Biarlah hatimu ditenangkan. Mungkin saat ini ada yang putus asa. Mungkin saat ini ada yang patah harap, patah semangat. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan mereka. Mungkin yang sudah kasihnya hambar, biarlah Engkau memberikan kasih yang mula-mula kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima ini, terima. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kita sama-sama mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Kita angkat tangan kita sama-sama, kita akan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Yesus Kristus yang sudah membuktikan kasih-Nya kepadamu melalui karya salib-Nya, dan Allah Roh Kudus yang sudah diutus untuk menghiburmu, selalu melingkupimu, menguatkanmu, mendewasakanmu, memberkatimu, dan tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun dari sekarang sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. I will see you soon. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Gibeon Church. Saya percaya Anda semua diberkati dan iman Anda semakin dikuatkan. Apabila dari Anda ada yang memiliki pergumulan dan butuh untuk didoakan, maka Anda bisa mengirimkan permohonan doa Anda dengan cara scan QR Code atau melalui link berikut ini. Jangan lupa, minggu depan kita masih akan melakukan ibadah secara online. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.